kita memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jemaat Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa untuk bersyukur atas kehidupan yang masih kami jalani hingga hari ini. Kami tahu Bapa, Engkau mengasihi kami begitu luar biasa, dan kami tidak pernah Engkau biarkan sendiri. Saat ini kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi bangsa kami ini seperti biji mata-Mu sendiri. Kami berdoa Tuhan, agar Indonesia selalu Engkau berkati. Engkau berikan kedamaian, kesejahteraan, kemakmuran untuk bangsa kami ini. Kami berdoa Bapa, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih kami bangsa ini hadapi Bapa. Kami yakin Tuhan, Engkau tidak akan membiarkan bangsa kami berjuang sendirian. Kami berdoa Bapa, kiranya belas kasihan-Mu tercurah bagi bangsa ini. Lepaskanlah kami dari pandemi COVID-19, juga dari resesi ekonomi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, COVID-19 dan krisis ekonomi, diam dan tenanglah. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, kepala daerah, aparatur pemerintah pusat dan daerah, sipil dan militer. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga mereka bisa memimpin bangsa ini sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami berdoa juga Tuhan untuk pencurahan Roh Kudus pada era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus tercurah secara dahsyat di tengah-tengah kami, sehingga terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami berdoa kiranya Engkau membangkitkan gereja-Mu, jemaat-Mu, dan kami juga percaya generasi Yeremia bangkit. Engkau yang berikan hati yang baru pada generasi Yeremia untuk menjadi saksi-Mu yang dahsyat, hidup kudus dan tidak kompromi kepada dosa. Oh, kami saat ini juga bersehati untuk mendoakan para pemimpin gereja rohani kami Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta keempat wakilnya. Kami berdoa kiranya tangan Tuhan yang menjagai mereka dimanapun mereka berada.
supaya melalui mereka nama Tuhan dipermuliakan. Engkau sendiri yang memimpin mereka untuk mendapatkan visi dan misi yang sesuai dengan tuntunanmu, dan membawa gereja Tuhan semakin berkembang, menjangkau banyak jiwa untuk kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa bagi Karayon 1G, Bapak Pendeta Dr. Johannes Raja Guguk, beserta juga wakilnya Pak Sabto Edi Raharjo. Kami berdoa Tuhan, kiranya berkat-Mu, penyertaan-Mu, hikmat-Mu turun atas pemimpin rohani kami, sehingga melalui beliau gereja-gereja Tuhan di bawah naungan Rayon 1G senantiasa berkenan di hadapan-Mu, menjadi berkat bagi sekitarnya dimanapun gereja Tuhan berdiri. Bapa berkati dan jagai anak istri beserta keluarga besarnya, agar dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat bagi orang lain. Begitu juga untuk semua gembala cabang, gembala ranting, gembala-gembala kul, dan semua pemimpin rohani kami. Kiranya Engkau terus berikan kekuatan, semangat yang baru setiap hari, agar pencurahan Roh Kudus pada era Pentakosta ketiga ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga bagi para jemaat, khususnya di Rayon 1G. Kiranya para jemaat-Mu ini semakin hari semakin on fire kepadamu, semakin bergairah kepadamu, semakin bangkit dan tidak ada yang mundur, selalu dalam lindungan Allah. Dan jemaat-Mu memiliki kerinduan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Kami berdoa bagi siapapun yang menyaksikan ibadah online ini, kiranya lawatan-Mu terjadi di rumah-rumah, hadirat-Mu menjamah mereka semua. Mereka yang saat ini sakit, Engkau jamah sembuhkan. Yang berbeban berat, Engkau angkat bebannya. Yang terikat, Engkau lepaskan. Yang putus asa, Engkau berikan harapan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap jiwa juga yang menyaksikan ibadah online ini, yang belum lahir baru saat ini, Engkau jamah mereka untuk menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa-doa kami ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari biar setiap kita saat ini kita mau memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Come on! Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik,
Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan melakukan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul Maclett, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki, diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya. Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut.
Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian penyembahan dan firman Tuhan, bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari saat ini Bapak Ibu Saudara, setiap kita mau datang sama Tuhan dengan penuh kerinduan. Seberapa besar engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Aku mau mengalami perjumpaan dengan Engkau, Tuhan. Sebab aku percaya sesuatu terjadi dalam hadirat-Mu. Mujizat terjadi dalam hadirat-Mu. Oh Yesus, oh Lord, kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu, oh Lord. Shandara lama se, ora lama sinda cara lamo, ora lamo, hiara lama si, oh Yesus, Kau pulihkan, Kau
Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setia-Mu padaku. Yes Lord, selamanya Kau ku sembah. Terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu Tuhan tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku, takkan habis kasih-Mu bagiku. Benar Tuhan, mengalir di sepanjang hidup, tak berubah setiamu adaku selamanya. Takkan habis kasih-Mu Tuhan, mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu Tuhan selamanya. Takkan habis kasih-Mu Tuhan, mengalir di sepanjang
demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan pelihara hidup kami. Dan kami melihat kasih-Mu begitu besar, penyertaan-Mu yang sangat sempurna dalam hidup kami, Tuhan. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. Oh, Lord. Hallelujah. Oh, Shanda Karala Mora Lama Sande. Lama Karala Maya Lama. Mari katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir sepanjang hidup. Tak berubah, tak berubah setiamu, setiamu Tuhan, selamanya. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. Selamanya Kau ku sembah, takkan habis kasih-Mu bagiku. Yes, Lord. Mengalir di sepanjang hidupku, tak berubah setiamu Tuhan, setiamu padamu. Terima kasih Tuhan. Selamanya Kau ku sembah, selamanya, selamanya Kau ku sembah, selamanya Kau ku sampai selamanya kami menyembah-Mu. Oh Yesus Tuhan, kami memuji-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Oh Lord, besar setiamu Tuhan, besar anugerah-Mu Bapa. Oh, we thank you, Lord Jesus. Oh, la lama se, la lama sande, la lama si, oh, la lama so. Besar setiamu, besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh Lord, era lama sih, era lama sih. Haleluya, haleluya. Oh Lord, we thank you Jesus. Oh, we thank you Lord. Sampai selamanya ku menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Oh, we thank you Jesus, we thank you Lord God. Terima kasih Tuhan. Bawa kami lebih dalam lagi Tuhan.
dalam hadirat-Mu. Dan kami mau terus menikmati itu Tuhan. Terima kasih Bapa. In the name of Jesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya hari-hari ini adalah hari-hari yang luar biasa di dalam Tuhan. Katakan amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kembali meskipun kita harus berdampingan dengan Corona, Bapak Ibu Saudara ya, COVID-19 dengan segala varian yang ada. Tapi kita percaya orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, Tuhan Yesus menyertai setiap kita. Amin. Baik, hari ini kita akan belajar sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mau ajak Bapak Ibu Saudara kita semua, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang nyata di tengah-tengah kami hari-hari ini. Terima kasih Tuhan membawa kami dalam satu dimensi yang baru. Tuhan membawa kami dalam bulan yang baru, rahmat yang baru setiap hari. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah terlambat buat setiap kami. Kami tahu Engkau menyertai kami, Immanuel ya Tuhan, atas hidup setiap kami. Dan kami juga bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kembali meskipun dalam kondisi yang terbatas. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas oleh setiap kami. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap rumah kami, tempat di mana kami beribadah hari ini Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat-Mu terjadi. Karena kami percaya waktu Engkau hadir dalam hidup kami, perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa pasti terjadi buat kami. Terima kasih Tuhan, pimpin setiap kami, hati kami, pikiran kami, supaya siap untuk terima firman Tuhan dan boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sehingga kami semua menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ini kami mau mendengar isi hati-Mu, pakai hamba-Mu untuk boleh menjadi berkat buat semua kami yang mendengar isi hati Tuhan, dan juga buat hamba-Mu secara pribadi, karena kami percaya Tuhan berperkara di tengah-tengah kami. Tuhan, ini kami rindu mendengar isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara suka dengan judul firman Tuhan, maka saya akan kasih judul firman Tuhan hari ini adalah mujizat di dalam pengharapan. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita percaya ini awal tahun yang baru, katakan amin. Dan kita percaya bahwa setiap kali kita akan masuk di tahun yang baru, begitu saudara ya, kita punya harapan, kita punya kerinduan, kita punya doa yang kita mau naikkan kepada Tuhan Yesus dalam doa-doa pribadi kita, supaya tahun depan, begitu kira-kira, apa yang kita rindukan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Betul saudara ya? Jadi ketika pergantian tahun kita sama-sama berdoa. Mau berdoa secara pribadi bersama dengan keluarga atau bersama siapapun. Kita berdoa supaya tahun depan doa kita tahun depan pasti semakin baik, kan gitu saudara ya. Kita punya harapan yang kita naikkan kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu ada harapan dalam setiap kehidupan kita berjalan dengan iman, perkara-perkara yang dahsyat pasti terjadi. Katakan amin. Dan hari ini kita akan sedikit belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan 4. Sekali lagi Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Perikopnya berkata, Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Katakan amin.
Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam ayat ini kita menemukan seorang yang sakit kusta berharap untuk sembuh. Dan kita percaya firman Tuhan tidak katakan berapa lama dia mengalami sakit kusta. Teman yang saya tahu pasti penyakit kusta adalah penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Dan pasti mengalami begitu banyak goncangan, begitu banyak mengalami kesulitan dalam kehidupannya, mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi ada satu harapan yang tidak pernah hilang dari seorang yang sakit kusta ini, yaitu kesembuhan dari penyakitnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, tidak ada yang diinginkan daripada kehidupan daripada seorang kusta ini selain daripada pemulihan. Ya, Bapak Ibu Saudara, seorang kusta ini kehidupannya sungguh sangat menderita. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara baca di dalam kitab Imamat pasal 13 ayat 45 sampai dengan ayat 46, Bapak Ibu Saudara akan temukan di sana bahwa ada beberapa hal yang dilakukan oleh orang yang mengalami sakit kusta. Yang pertama adalah orang kusta dinyatakan najis oleh imam. Kemudian yang kedua, orang kusta harus berpakaian yang cabik-cabik. Pakaiannya harus dirobek-robek, saudara. Dan yang ketiga adalah rambutnya harus diurai. Yang keempat, orang yang sakit kusta, waktu dia bertemu dengan orang lain, dia harus berkata, ya waktu dia papasan dengan orang lain, dia harus ngomong gini, najis, najis, najis gitu saudara ya. Kemudian yang terakhir adalah orang kusta itu harus tinggal terasing. Tinggal di luar daripada perkemahan, tinggal di luar daripada tempat tinggalnya. Dan saya percaya kondisi ini membuat seseorang yang sakit kusta mengalami goncangan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, orang yang sakit kusta kehilangan begitu banyak hal. Dia kehilangan keluarga, dia kehilangan teman, dia kehilangan harta bendanya. Mungkin dia udah berobat kemana-mana, semua harta bendanya habis dijual untuk biaya berobat. Dia harus kehilangan teman, dia harus kehilangan saudara, dia harus kehilangan keluarga karena tinggal di luar daripada perkemahan, tinggal jauh daripada orang-orang yang dia kasihi. Bukan hanya sekedar kehilangan itu, saudara, tapi kita percaya orang yang sakit kusta secara fisik dan secara mental juga sakit. Makanya Alkitab katakan waktu orang kusta ini ketemu dengan Tuhan Yesus gitu ya, dia tidak menuntut Tuhan untuk melakukan sesuatu. Tapi dia katakan kepada Tuhan Yesus di ayat yang kedua, dikatakan maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau. Artinya dia tidak memaksakan kehendaknya kepada Tuhan Yesus karena dia tahu dia tidak bisa lakukan apa-apa. Dia pasrah dengan keadaannya. Nah, mungkin dari gambaran ini kita bisa bayangkan bagaimana orang kusta ini begitu sangat menderita, Bapak Ibu Saudara ya. Dan mungkin dalam kondisi itu bisa dikatakan hidup segan, mati tak mau. Ya, kalau hidup juga menderita gitu ya, sakit kusta, dikatakan najis sama orang. Mungkin orang juga menjauhi kita, waktu orang lihat kita dari jauh, wah itu ada orang yang sakit kusta misalnya gitu ya. Dia akan langsung pergi cari jalan yang lain gitu ya. Begitu hancur kehidupannya, saudara. Tapi lihat bagaimana harapan seorang yang sakit kusta ini menjadi nyata, doa yang dia bawa di hadapan Tuhan menjadi nyata ya, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, mungkin di tahun yang lalu kita mengalami keputusasaan. Dan masuk tahun yang baru, kita berusaha untuk bangkit, kita berusaha untuk pulih begitu saudara ya, dari semua goncangan yang kita alami, dari semua keterpurukan yang kita alami Bapak Ibu. Ya mungkin saudara sedang bangkit, kita semua sedang bangkit dengan segala perjuangan kita, segala daya kita yang kita punya. Mungkin kita sedang bangkit, baik itu mungkin dalam pekerjaan, baik itu mungkin di dalam kesembuhan dari sakit penyakit, keterpurukan kita, ya mungkin dari kehidupan ekonomi, mungkin juga dari hubungan keluarga atau apapun itu. Tapi yang saya tahu Tuhan tetap beserta dengan kita, dan kalau Tuhan bersama-sama dengan kita pasti disembuhkan Tuhan. Amin. Kita pasti mengalami hal-hal yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu Allah sanggup melakukan segala perkara di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Belajar dari firman Tuhan yang kita baca hari ini, ada beberapa bagian yang sebenarnya harus kita lakukan sehingga mujizat itu bisa terjadi di tengah-tengah pengharapan kita kepada Tuhan.
Apa itu? Mari kita buka sekali lagi di dalam Alkitab kita. Matius pasal 8 tadi, di ayat yang kedua dikatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia. Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita datang kepada Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang ketika ngalamin goncangan berusaha untuk bangkit dari keterpurukan mereka mengandalkan orang lain, mendekat kepada yang lain. Bukan mendekat kepada Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan tetap menjadi sia-sia. Nah, Alkitab katakan kepada kita hari ini, kita harus datang kepada Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, kita mendekat kepada Tuhan, maka kita akan kenal sama Tuhan. Kita akan kenal suaranya. Kita akan kenal pribadinya, kita akan kenal mujizatnya Bapak Ibu Saudara. Dan waktu kita datang menyembah Tuhan, di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, yang akan terjadi adalah mujizat demi mujizat dinyatakan dalam hidup kita. Karena kita percaya waktu kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Waktu kita punya hubungan yang spesial dengan Tuhan, begitu saudara, karena kita dekat sama Tuhan, kita percaya bahkan apapun yang belum kita pikirkan, Tuhan sudah pikirkan untuk memberkati setiap saudara dan saya, katakan amin. Nah, siklusnya adalah gini saudara, kita datang dulu sama Tuhan, baru kita bisa kenal Tuhan dan baru setelah itu melekat. Waktu kita datang, kita kenal pribadinya, kita kenal suaranya, kita kenal mujizatnya, baru kita bisa melekat sama Tuhan. Ya enggak saudara? Sama seperti kalau kita punya sahabat saudara. Ya, kita datang, kenalan gitu ya. Kemudian kita dekat, kita kenalan. Kemudian kita tahu pribadinya satu dengan yang lain. Tahu hobinya, tahu makanan kesukaannya. Ya, tahu rumahnya di mana. Kenal sama keluarganya. Maka kita akan semakin dekat. Dan pada akhirnya kita akan menjadi sahabat yang baik. Sahabat yang karib. Demikian juga kita dengan Tuhan. Waktu kita mendekat kepada Tuhan, kita kenal Tuhan. Sehingga ketika intimidasi itu datang, kita gak akan pernah ragu untuk tetap percaya sama Tuhan. Karena yang kita mau dengar bukan intimidasi dari luar, bukan suara-suara yang dari luar yang mempengaruhi pikiran kita dan tindakan kita. Tapi yang mau kita dengar adalah suara Tuhan. Dan waktu kita dengar suara Tuhan, kita bisa melangkah dalam ketetapan firman Tuhan dan janjinya pasti digenapi. Mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Dalam kitab Mazmur pasal ke-91 ayat yang ke-14 dikatakan begini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Nah pada waktu orang kusta itu datang sama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Semua orang yang mengikuti Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang pertama gitu ya. Di ayat yang pertama katakan gini, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia gitu ya. Artinya apa? Artinya hari itu di belakang Tuhan Yesus itu udah banyak orang. Yang dikatakan berbondong-bondong itu udah gak kehitung saudara. Karena kenapa? Kalau Bapak Ibu Saudara baca di ayat yang di pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-7, kita tahu pasal 5 sampai dengan yang ke-7 itu adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit. Dan dari salah satu literatur yang saya baca, orang yang sakit kusta ini adalah salah satu orang yang mendengar khotbah daripada Tuhan Yesus. Sehingga pada akhirnya ketika dia mendengar khotbah daripada Tuhan Yesus yang penuh dengan kuasa, dia datang mendekat kepada Tuhan. Dan pada waktu dia mendekat, saya percaya ada banyak orang yang menjauhi dia. Pada waktu dia mendekat kepada Tuhan, saya percaya ada banyak orang yang mencemooh dia, memaki dia, menghina dia. Bahkan saya percaya mungkin dari sekian banyak orang itu ada yang ambil batu berusaha untuk melempar dia. Tapi ingat baik-baik Mazmur 91 ayat yang ke-14 katakan gini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sehingga waktu dia datang kepada Tuhan, waktu kita datang kepada Tuhan, kita kenal siapa Tuhan yang kita sembah, kita kenal pribadinya. Dialah yang akan membentengi kita. Dialah yang akan menyertai, menjagai kita dari segala hal yang akan terjadi kepada setiap kita. Dan dialah yang akan memulihkan kehidupan saudara dan saya. Jadi untuk bisa mujizat itu terjadi dalam pengharapan Bapak Ibu Saudara, yang pertama adalah mari datang mendekat kepada Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara udah mulai gak baca Alkitab. Kalau mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara berdoa hanya sekedar berdoa saja. Hanya sekedar doa rutin saudara.
Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, yuk kembali mendekat sama Tuhan. Gak ada ruginya Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu semua yang kita punya, semua yang kita lakukan, semua yang terjadi dalam hidup kita, semua karena Tuhan baik atas kita. Kita gak bisa lakukan apa-apa di luar Tuhan. Kita butuh Tuhan dalam hidup ini. Katakan amin. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sehingga mujizat itu bisa terjadi di tengah-tengah pengharapan? Yang kedua, kita baca di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan begini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Yang kedua, kalau tadi yang pertama kita datang mendekat kepada Tuhan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah tetap percaya kepada Tuhan. Ya, tetap percaya kepada Tuhan. Orang kusta itu datang sama Tuhan. Dia minta Tuhan untuk sembuhin dia. Dan pada waktu Tuhan berkata, "Iya, aku mau, jadilah engkau tahir," kata Tuhan gitu ya. Nah, dia tidak menolak segala sesuatu yang Tuhan lakukan terhadap dirinya. Orang kusta itu membebaskan Tuhan Yesus untuk melakukan apapun pada dirinya hari itu. Ya, dan orang kusta itu tidak menolaknya sama sekali. Terserah Tuhan mau buat seperti apa. Yang penting aku sembuh. Yang penting aku terima mujizat gitu kira-kira saudara ya. Dan dia hanya mengikuti apa yang Tuhan mau lakukan dalam dirinya. Dia melepaskan semua bebannya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan bertindak dengan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, banyak orang di luar sana yang berdoa kepada Tuhan gini, "Tuhan tolong aku, angkat bebanku. Ya, bantu aku selesaikan masalahku," gitu ya. Udah doa sih sama Tuhan, tapi tidak menyerahkan beban hidup yang ada di dalam hidupnya kepada Tuhan. Dia masih tetap pegangin masalahnya gitu saudara ya. Nah, harusnya pada waktu kita percaya, seharusnya kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan tidak lagi bimbang dalam hati ataupun pikiran kita. Jadi kalau kita udah percaya sama Tuhan, udah serahin semua sama Tuhan. Jangan dipikirin lagi. Jangan takut, jangan bimbang firman Tuhan. Karena apa? Tuhan sanggup sediakan apa yang kita perlukan. Tuhan sanggup bawa kita keluar dari setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Pertanyaannya adalah, mau gak kita percaya dengan serahkan semua beban kita kepada Tuhan? Kalau kita masih pegangin apa yang jadi beban hidup kita, percaya saya saudara, mujizat akan sangat sulit terjadi. Tapi kalau kita serahkan sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan bertindak. Tuhan bertindak. Amin. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang kelima. Amsal pasal ketiga ayat kelima katakan gini, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Jadi percaya bukan hanya sekedar di mulut, tapi di hati. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman Tuhan. Jadi waktu kita percaya, lepaskan semuanya, serahkan sama Tuhan. Dan kita percaya Tuhan pasti bertindak. Karena apa? Karena kita sudah mendekat, kita kenal Tuhan, kita percaya, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Waktu kita serahkan hidup kita sama Tuhan, Dia yang punya hidup kita. Dia tahu yang terbaik atas hidup saudara dan saya. Mujizat pasti terjadi. Katakan amin. Tuhan sangat ingin tolong kita Bapak Ibu. Tuhan sangat ingin tolong kita. Karena kita ini adalah milik kepunyaannya. Tuhan yang ciptakan kita, Tuhan yang jadikan kita, Tuhan yang pelihara hidup kita, Tuhan yang kasih anugerah dalam hidup kita. Tuhan sangat ingin menolong setiap saudara dan saya. Ya, jadi jangan biarkan apa yang ada di pikiran kita menghalangi kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi izinkan kuasa Tuhan itu bekerja, tapi izinkan Tuhan ambil alih hidup setiap kita sehingga rancangan yang terbaik yang Tuhan punya dalam kita terjadi, saudara. Katakan amin, saudara. Ya, ada satu ilustrasi yang mungkin Bapak Ibu Saudara udah pernah dengar tentang monyet dan kacang kegemarannya gitu ya. Nah, satu kali seorang pemburu-pemburu di Afrika itu kalau mau nangkap seekor monyet itu mereka harus sediakan dua benda. Yang pertama adalah toples gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kacang. Kita tahu monyet suka dengan kacang begitu ya. Jadi toples itu dia akan timbun di dalam tanah. Tetapi leher daripada toples itu tidak tertimbun dengan tanah. Jadi kalau ditimbun
di dalam tanah, hanya lehernya saja yang muncul di permukaan tanah begitu ya. Kemudian di dalamnya ditaruhin kacang. Nah, dia tunggu sehari semalam, ya, tunggu sampai besokannya. Nah, kebanyakan daripada binatang-binatang ini, ya, monyet ini mereka akan lihat ada kacang di dalam toples dan mereka akan turun. Ketika mereka turun, mereka akan mengulurkan tangannya, memasukkan tangannya ke dalam toples itu dan memegang kacang, mengambil kacang yang ada di dalam toples itu. Dan kemudian ketika dia memegang kacang itu, dia akan mencoba untuk mengeluarkan tangannya dari dalam toples. Tetapi begitu dia mencoba untuk mengeluarkan tangannya tersangkut di tutup toplesnya, gitu ya. Jadi kalau kita masukin tangan kita, gitu ya, kalau ke dalam toples, maka kadangkala toples itu nggak bisa, tangan kita nggak bisa keluar dari toples itu, Bapak Ibu. Kecuali kita harus melepaskan sesuatu yang kita pegang dan kemudian mengeluarkan tangan kita, itu baru bisa. Nah, demikian juga ketika monyet itu mencoba untuk mengambil kacang, kemudian dia ambil dan dia mencoba untuk mengeluarkannya, tangannya kan tergenggam. Dan begitu dia coba tarik, dia nggak bisa keluarin tangannya, gitu. Dan dia akan tetap memegang kacang itu sampai dia bisa melepaskan tangannya. Nah, besok harinya para pemburu monyet ini hanya tinggal datang ke tempat di mana dia memasang perangkap dan kemudian menangkap monyet itu dengan sangat mudah. Seandainya monyet itu melepaskan kacang yang dia pegang dan kemudian mengeluarkan tangannya, dia akan sangat mudah mengeluarkan tangannya dan bebas dari jerat itu. Sama seperti ilustrasi ini, di mana kita harus melepaskan apa yang menjadi beban hidup kita dan menyerahkannya kepada Tuhan. Jangan dipegang lagi. Karena kalau kita masih pegang beban itu, mujizat akan sangat sulit terjadi. Waktu kita lepaskan dan kita serahkan kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan buat jalan keluar di tengah-tengah hidup saudara dan saya. Katakan amin. Mujizat terjadi dalam hidup saudara. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, mari kita buka di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat dikatakan, lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Yang ketiga, yang pertama setelah kita mendekat kepada Tuhan, yang kedua kita percaya kepada Tuhan, yang ketiga adalah mari jadikan hidup kita sebagai kesaksian bagi banyak orang, ya. Bapak Ibu Saudara, baik dalam proses waktu kita bangkit dari keterpurukan kita ataupun pada waktu kita mengalami mujizat, kita harus tetap menjadi saksi kebaikan Tuhan, ya. Waktu kita ada dalam proses gitu ya, sedang dibentuk oleh Tuhan, sedang berusaha untuk bangkit, ya. Waktu kita percaya dalam proses itu, Saudara, tetap pegang dan lakukan firman Tuhan. Sehingga pada waktu kita mengalami mujizat Tuhan, kita tahu dan menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan Yesus menyertai kehidupan kita. Dan dengan cara itulah akan ada banyak orang memuliakan nama Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang ke-15 dikatakan, sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang engkau dengar. Itu sebabnya kehidupan kita harus menjadi saksi. Karena kita tahu salah satu visi daripada gembala sidang kita adalah menyelesaikan amanat agung. Dan lewat kesaksian kita adalah salah satu cara untuk membawa banyak orang kenal Tuhan. Karena hidup kita harus jadi saksinya Tuhan. Selesaikan amanat agung lewat ini, saudara. Jadikan hidup kita bukan beban buat orang lain. Jadikan hidup kita bukan masalah buat orang lain, tapi jadikan hidup kita berkat buat orang lain. Jadikan hidup kita kesaksian buat banyak orang. Sehingga waktu kita ada di tengah-tengah banyak orang, orang gak akan bilang gini, dia lagi. Dia lagi, gitu saudara ya. Enggak gitu saudara. Tapi waktu kita ada di tengah-tengah banyak orang, orang akan berkata gini, hebat ya dia. Dia punya Tuhan yang besar. Dia punya Tuhan yang luar biasa. Hidupnya diberkati loh gitu saudara ya. Kira-kira kita harus bisa jadi berkat buat banyak orang. Katakan amin saudara. Puji Tuhan hari ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan.
Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya di tempat di mana saudara duduk dan beribadah hari ini. Yuk saya mau ajak tetap berjuang, tetap percaya, tetap semangat, tetap konsisten. Ya. Kalau mungkin hari-hari ini saudara sedang berusaha untuk bangkit, ayo tetap percaya, konsisten, kejar Tuhan. Maka Tuhan akan buka jalan buat kehidupan kita. Tuhan akan bertindak dan melakukan apa yang jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan. Saudara, kita punya Tuhan yang hidup, kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi jangan takut, jangan bimbang. 2022, saudara pasti ngalami mujizat. Katakan amin. Saya mau kita tundukkan kepala semua, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk semua yang kami boleh alami di tahun yang lama, dan kami percayakan hidup kami di tahun yang baru untuk melewati semua proses yang kami alami. Kami tahu pasti rancangan-Mu dahsyat dalam kami Tuhan. Kami tidak pernah takut, kami tidak akan pernah bimbang, karena kami tahu kami punya Tuhan. Kami punya Allah yang besar, sanggup lakukan banyak perkara. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua umat-Mu yang hari-hari ini mungkin berusaha untuk bangkit. Apapun yang menjadi kerinduan mereka tentang pekerjaan, tentang keluarga, tentang apapun itu Tuhan. Aku berdoa hari ini, buat mujizat-Mu. Buat mujizat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan. Mereka yang butuh pengharapan baru, buat mujizat dalam hidup mereka Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau mengasihi umat-Mu. Engkau menyatakan kemuliaan-Mu untuk kami semua. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu kami berdoa bahwa kami untuk mendekat kepadamu, percaya kepada Tuhan karena kami milik kepunyaannya Tuhan. Lakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, supaya hidup kami menjadi kesaksian, hidup kami berkenan di hadapan-Nya Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam segala sesuatu yang kami lakukan. Di pekerjaan kami, di pelayanan kami, di studi kami, dimanapun kami berada, kami tahu Tuhan menyertai setiap kehidupan kami. Buat sesuatu yang dahsyat di tahun ini, karena kami percaya, kami mau serahkan hidup kami sungguh-sungguh kepadamu. Biarlah apa yang menjadi kehendak Tuhan itu yang jadi. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas studi kami. Tuhan, biarlah Engkau ambil alih semuanya. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya karena kami percaya Tuhan Yesus, Allah yang dahsyat dan luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah selesai beribadah. Kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah selesai dengan kami sampai perkenanan Tuhan dan perkara-perkara yang besar boleh kami lakukan bersama dengan-Mu. Dan kami berdoa biar hari ini Tuhan menyertai hidup kami dan hari ini kami boleh sungguh-sungguh lebih lagi intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sudah selesai dan kami siap untuk terima berkat Tuhan. Mari angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu Saudara dan kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam nama anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuat kuasa perlindungan penyertaan daripada Allah Roh Kudus, menyertai semua kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan kedua kalinya, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.